tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Mundur dikit Pak, boleh? Agak mundur dikit Pak. Oke Pak. Aman Pak. Baik. Oke Pak. Siap ya semuanya ya. Oke Pak. Mengenai isu wanita yang mencoba menerobos ke wilayah istana, berhasil kita cegah, situasi tetap kondusif. Saya selaku Kapolda mengapresiasi kepada Pas Pampres dan anggota polisi lalu lintas yang bisa menindak tanpa ada korban dengan cepat, tepat, dan terukur. Kami akan mendalami secara objektif dan profesional peristiwa ini. Saat ini sedang ditangani sesuai dengan SOP dan akan terus kita lakukan pendalaman secara maksimal. Intinya siapapun yang melakukan pelanggaran aturan akan kita tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jakarta sampai dengan saat ini tetap kondusif dan aman. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan selalu ada, selalu siaga, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini saya kira rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan. Poinnya adalah peristiwa tersebut berhasil kita cegah dan situasi Jakarta tetap kondusif. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Pelan-pelan, satu-satu. Mengenai motif seperti yang saya sampaikan tadi sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari elektronik, dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung sehingga kita dapatkan identitas yang bersangkutan secara tepat berdasarkan SOP saintifik. Yang kedua, dari mana asal senjata api? Kita akan melibatkan laboratorium forensik untuk melakukan uji balistik. Apakah ini senjata api pabrikan atau ini senjata api rakitan? Soal dari mana dia mendapatkan, sekarang tim sedang melakukan interview, pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat psikologis agar dia mau terbuka dari mana sumber asal senjata. Tidak ada kata-kata yang diucapkan pada saat diamankan oleh anggota Pas Pampres dan kemudian bersama-sama dengan anggota lalu lintas. Yang bersangkutan sedikit meronta tapi bisa dilumpuhkan. Kita terus berkoordinasi dengan Pas Pampres agar ke depan pengamanan bisa berjalan dengan baik. Yang dibawa, yang ada di dalam tasnya hanya kelengkapan-kelengkapan perempuan seperti biasa, tisu, kemudian alat-alat kewanitaan, lotion, nggak ada yang lain. Tidak ada buku, tidak ada catatan. Pak, apakah ada dugaan terapi masih dari kelompok tertentu? Sedang di dalam, ya, sedang kita dalami.
Polda Metro Jaya kan juga memiliki satuan tugas wilayah untuk mendalami kejahatan-kejahatan yang terkait dengan teror. Di masyarakat, poinnya adalah yang penting masyarakat nggak usah khawatir, situasi Jakarta kondusif, kita mampu mencegah. Saya mengapresiasi Pas Pampres yang sudah bertugas begitu sangat baik, terukur, sigap, tanpa ada korban. Ini yang perlu kita sampaikan. Dan menurut saya Pas Pampres mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih. Satu aja, wajib. Ya pasti saksinya kita periksa. Enggak, bukan teror, jangan berandai-andai. Belum, nanti aja kalau ada perkembangan kita sampaikan. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Belum tentu teror, ya. Oke. Ini adalah asimetris for real ada. Kenapa? Karena radikal terorisme akarnya adalah ideologi. Ini virus yang bisa memapar siapa saja, tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seorang jenderal, seorang profesor kena virus radikal ini goblok mendadak, saya jamin. Betul. Kalau kita bicara indeks potensi radikalisme itu, pertama, mereka sudah anti Pancasila dan pro ideologi transnasional. Mereka sudah takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara ini. Yang ketiga, mereka sudah intoleran terhadap keragaman maupun perbedaan. Mereka sudah anti terhadap pemerintahan yang sah. Sekali lagi, anti di sini bukan berarti kritis dan bukan berarti oposisi. Di era demokrasi oposisi boleh, oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing. Kritis wajib, kita semua wajib kritis sebagai bagian amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi anti di sini maknanya adalah sikap membangun kebencian dan permusuhan serta social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintahan maupun pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, hate speech, konten-konten provokatif, adu domba, nyinyir, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini gerakan politik. Gerakan politik karena kekuatannya tadi 38,4% di tahun 2019, di tahun 2020, 2021 turun alhamdulillah di angka 12,2 ya. Artinya masih minoritas, tetapi agenda besarnya mereka adalah merebut kekuasaan dengan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Maka yang mereka lakukan adalah teori konflik atau teori adu domba atau divide et impera kalau dalam bahasa company-nya, ya, yaitu dengan mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi melalui isu-isu sara, termasuk isu Islamophobia, ya, dan isu-isu PKI dan lain sebagainya. Ya, anti Islamophobia boleh di Amerika karena Islam minoritas. Tapi kalau di Indonesia itu nggak ada Islamophobia. Yang ada mungkin di antara umat Islam, ya, atau orang agama lain takut dengan, ya, yang membuat Islamophobia itu justru gerakan radikal terorisme yang mengatasnamakan agama. Jadi apa yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, para ulama ya yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo dan di CES-nya itu mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme agama ini, terutama yang mengatasnamakan Islam ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi radikalisme, terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah fitnah bagi Islam.